Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas psikologi kepribadian ini, kita akan belajar mengenai teori-teori kepribadian dan juga masalah serta gangguan pada kepribadian manusia. Dan kali ini kita akan membahas mengenai teori psikoanalisa. Tokoh yang kedua dalam teori psikoanalisa adalah Carl Gustav Jung, di mana Jung juga selayaknya Freud, ia sangat tertarik dengan dunia psikiatri dan karena itulah dia juga banyak mendalami dunia psikiatri dan juga sedikit banyak terinfluence oleh pandangan-pandangannya Freud. Namun perbedaannya adalah Jung memiliki pendapatnya sendiri, di mana menurut Jung bukan hanya kesadaran dan ketidaksadaran yang mempengaruhi kepribadian seseorang, tapi lingkungan juga memiliki peranan penting dalam perilaku seseorang atau menjadi alasan ketika seseorang bertindak. Jadi menurut Jung, selain sadar dan tidak sadar, manusia juga memiliki kesadaran kolektif. Jadi Jung tuh membaginya menjadi level sadar, level tidak sadar individual unconscious, dan juga sosial kolektif unconscious, di mana kolektif unconscious ini adalah ketidaksadaran yang dimiliki seseorang karena adanya pengaruh dari lingkungan yang memang sudah secara turun-temurun gitu. Jadi misalnya seperti value-value budaya yang kita punya, seperti value di budaya timur dengan value di budaya barat itu kan berbeda. Nah, dari mana kita mendapatkan value-value tersebut? Itu adalah berada pada level kolektif unconscious gitu, dimana hal tersebut ada di dalam diri kita itu karena sudah tertanam sejak turun-temurun dari zaman dulu gitu. Jadi sudah menjadi budaya gitu. Jadi itu secara unconscious menjadi nilai juga bagi diri kita. Jung membagi struktur kesadaran menjadi dua bagian, yaitu di mana ada fungsi jiwa dan juga sikap jiwa. Nah, fungsi jiwa itu adalah maksudnya dia mendefinisikannya sebagai bagaimana sih si diri ini berfungsi gitu. Jadi maka dari situ ada yang disebut dengan pikiran, perasaan, pendirian, dan juga intuisi. Karena menurut Jung, keempat hal itulah yang merupakan fungsi dari jiwa seseorang. Lalu sedangkan sikap jiwa adalah bagaimana jiwa itu diekspresikan atau bagaimana bentuk perilaku dari si jiwa tersebut gitu. Nah, dari fungsi jiwa dan sikap jiwa ini lahirlah tipologi milik Jung, di mana ada tipe thinking introversion, ada feeling introversion, sensing introversion, intuiting introversion, lalu ada thinking extroversion, feeling extroversion, sensing extroversion, dan intuiting extroversion gitu. Jadi ada 8 tipologi milik Jung, di mana itu adalah perpaduan antara sikap jiwa dan juga fungsi jiwa. Belum itu mungkin saya perlu menjelaskan dulu apa sih bedanya introvert dan extrovert gitu. Jadi kalau menurut Jung ini, perbedaan introvert dan extrovert adalah terletak pada aliran energinya gitu. Dimana orang-orang introvert itu akan lebih banyak mendapatkan energi ketika dia sendiri, sedangkan orang-orang ekstrovert akan memiliki energi yang lebih banyak ketika dia berada di tempat yang ramai atau sedang bersosialisasi gitu. Perbedaannya ada di aliran energinya gitu. Jadi kalau misalnya tipe thinking atau pemikir introvert itu adalah berarti orang ini adalah orang yang suka lebih mengutamakan logiknya, dan aliran energinya itu adalah lebih kepada ketika dia sendiri gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, orang-orang dengan tipe ini bisa kita temui mungkin filsuf, para filsuf gitu, terus
para saintis dan juga para teoritis gitu. Nah, itu biasanya orang-orang dengan thinking introversion. Sedangkan kalau thinking extroversion biasanya bisa jadi peneliti, ilmuwan, terus ahli matematika, akuntan gitu, dimana mereka juga suka untuk bersosialisasi, tapi mereka adalah tipe thinker. Lalu untuk feeling introversion itu biasanya adalah orang-orang seperti kritikus tapi yang subjektif gitu, melihat sesuatu uh, berdasarkan ya subjektif, cukup subjektif, berdasarkan perasaannya, berdasarkan menurut dia tuh kayak gini deh gitu. Jadi pusatnya tuh ada di dirinya dia. Dan dia biasanya menjadi kritikus barang-barang seni. Nah, itu juga tipe-tipe feeling introversion. Sedangkan kalau feeling extroversion kritikus yang objektif. Jadi dia biasanya ketika mengkritik sesuatu, dia melihat kepada si objeknya gitu, objek yang dikritiknya, bukan dari interestnya dia gitu. Dan bisa juga ini adalah reviewer real estate gitu. Jadi misalnya itu bisa dibilang adalah tipe feeling extroversion. Sedangkan sensing introversion itu ada seniman, terus ada pemusik klasik, itu biasanya tipe-tipe sensing introversion. Sedangkan untuk sensing extroversion ini lebih ke desainer, terus musisi-musisi pop yang atau juga tester-tester makanan. Lalu ada intuiting introversion. Intuiting introversion itu biasanya adalah, mungkin kita bisa sering menyebutnya dengan cenayang, atau kalau di luar itu dikenal juga dengan fortune teller. Nah, yang semacam-macam itu. Sedangkan kalau intuiting extroversion itu biasanya para pemuka agama itu cenderung tipenya adalah intuiting extroversion. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Jung itu memiliki dua ketidaksadaran, di mana yang pertama adalah ketidaksadaran pribadi atau individu unconscious, dan yang kedua adalah kolektif unconscious. Nah, manifestasi dari ketidaksadaran ini bagi manusia itu bisa berbentuk sebagai simptom dari gangguan tertentu atau kompleksitas dari kondisi mental dan juga fisik seseorang gitu. Bisa juga berbentuk mimpi, hayalan, fantasi gitu. Atau juga bisa disebut dalam bentuk arketipus. Apa sih arketipus gitu? Arketipus itu adalah bisa kita bilang bentuk dari insting seseorang dan reaksinya terhadap insting tersebut. Nah, itu adalah disebut dengan arketipus. Ketidaksadaran seseorang itu juga memiliki bentuk-bentuk khusus menurut Jung, yang Jung bagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama ada shadow, yang kedua ada proyeksi, yang ketiga ada anima, dan yang keempat itu adalah animus. Dimana shadow itu menurut Jung setiap orang itu seperti memiliki sisi gelap dari dirinya gitu, yang ia berusaha sembunyikan dari orang lain gitu. Jadi setiap dari kita itu memang kita menampilkan sesuatu yang pastinya itu adalah sesuatu yang positif atau bisa diterima dengan lingkungan. Tapi di lain itu, di sebaliknya, kita juga sebenarnya menurut Jung semua dari manusia itu punya sisi gelap yang berusaha ia tutupi dan dipendam dan ditekan ke alam bawah sadarnya gitu. Bentuk yang kedua itu adalah proyeksi, di mana kita secara tidak sadar itu menempatkan isu-isu yang ada di dalam diri kita itu terhadap sesuatu yang ada di luar gitu. Yang ketiga itu adalah anima. Menurut Jung, setiap laki-laki itu pasti punya sisi feminim yang disebut anima, sedangkan setiap perempuan itu pasti punya sisi maskulin yang disebut dengan animus gitu. Nah, terkadang anima dan animus ini sebenarnya secara unconsciously itu yang menjadikan kita menjadi salah satu yang membuat kita tertarik dengan lawan jenis kita gitu. Jadi
biasanya manusia itu akan cenderung mencari lawan jenis yang memiliki karakter yang sama dengan animanya gitu, atau dengan animusnya, seperti itu. Sekarang kita masuk kepada tokoh yang ketiga, yaitu Alfred Adler, dimana sebenarnya Adler ini adalah bisa dibilang juniornya Freud gitu, karena mereka sama-sama uh, menempuh atau mendapatkan gelar kedokterannya di Universitas Wina. Nah, selesai berkuliah, Adler juga tergabung dalam satu organisasi yang sama dengan Freud, yaitu masyarakat psikoanalisis Wina gitu, dimana di situ Adler banyak sekali belajar mengenai psikoanalisa dari Freud. Namun seiring berjalannya waktu, Adler menemukan pandangannya sendiri, dimana menurut dia perilaku atau kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh orang tersebut gitu, atau sifat-sifat inferior atau kondisi inferiornya dia, itulah yang menjadi motivasinya untuk berperilaku. Pokok-pokok dari teori Adler menunjukkan jika dorongan mendasar yang menjadi motivasi seseorang dalam bertindak itu adalah keinginannya untuk memperoleh superioritas, karena memang menurut Adler itu kan sumbernya itu adalah di perasaan inferior itu. Jadi seseorang itu bertindak atau berperilaku karena dia ingin mencapai si superioritasnya itu tadi gitu. Dan karena keinginan-keinginan inilah yang menjadikan menurut Adler perilaku itu sangat dipengaruhi oleh persepsi subjektif seseorang terhadap dirinya, dan itu juga sangat dipengaruhi oleh sosial gitu, karena dimana perasaan inferior itu juga perasaan inferior yang dimilikinya itu karena adanya mungkin harapan-harapan sosial atau tuntutan-tuntutan sosial terhadap apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik atau kurang baik. Nah, itulah yang mendasari sebuah perilaku atau kepribadian seseorang. Dan menurut Adler, kepribadian itu adalah dari perilaku-perilaku tersebut atau kesatuan-kesatuan dalam dirinya tersebut yang secara konsisten muncul. Nah, itulah yang disebut dengan kepribadian seseorang gitu. Dan struktur kepribadian seseorang yang konsisten terjadi itu akan membentuk gaya hidup seseorang gitu. Dan gaya hidup itu juga dipengaruhi oleh kreativitas orang tersebut gitu. Jadi bisa dilihat ya, kalau teorinya Adler ini memang sangat subjektif sekali, berada di dalam diri orang tersebut, dan juga ini berada pada level kesadaran gitu. Adler nih percaya nih kalau misalnya perilaku seseorang itu juga salah satunya dipengaruhi karena orang itu ingin melindungi self esteemnya gitu dari pandangan negatif publik. Itu kenapa Adler nih mengungkapkan teori yang disebut dengan safeguarding tendencies, di mana di sini dia membagi safeguarding tendencies itu menjadi 3 bagian atau menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama itu adalah excuses, tipe-tipe orang yang ketika self esteemnya ditekan, ia akan beralasan kalau misalnya memang dia tidak bisa, atau dia akan beralasan untuk memiliki sebuah alasan karena keterbatasan yang dia miliki. Itu adalah tipe excuses. Sedangkan kalau tipe aggression adalah ketika self esteem orang tersebut ditekan, maka yang keluar adalah agresivitas gitu. Jadi misalnya padahal dia nggak percaya diri nih, tapi akhirnya dia marah-marah apa segala macam gitu. Jadi ketika self esteemnya atau egonya ditekan, ya yang akan muncul adalah anger gitu, kemarahan atau agresi. Nah, selanjutnya itu adalah withdrawal. Withdrawal itu adalah orang-orang yang ketika self esteemnya ditekan, maka dia akan melarikan diri dari kondisi tersebut. Selain itu, Adler juga membagi kepribadian itu berdasarkan birth order nih, berdasarkan dari urutan kelahirannya. Jadi
berdasarkan penelitian-penelitiannya yang dilakukan oleh Adler, menurut Adler anak pertama itu memiliki kecenderungan karakter yang sama gitu, dimana mereka itu perfeksionis, terus juga achiever gitu, jadi kompetitif gitu, dan punya satu tujuan yang harus mencapai tujuan yang dia punya, dan biasanya a little bit bossy gitu, jadi agak-agak bossy ya anak pertama gitu. Terus juga tapi juga bertanggung jawab gitu ya. Sedangkan kalau anak-anak tengah nih, anak-anak tengah biasanya Adler itu menurut teorinya Adler biasanya nih orangnya sociable dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seperti apapun gitu, jadi mudah beradaptasi lah orangnya. Biasanya juga independen, terus juga cukup bijaksana gitu, dimana dia uh, juga bisa untuk berinteraksi dengan orang yang lebih tua, tapi dia bisa menghormati orang yang lebih tua, tapi dia juga bisa mengayomi orang-orang yang lebih muda gitu. Nah, anak terakhir itu biasanya berkarakter dia cukup charming, terus orangnya juga bisa dibilang outgoing ya, kemana aja tuh bisa berteman gitu. Jadi uh, cheerful gitu, anak-anak yang anak bontot gitu, tapi juga uh, seeking attention, jadi suka cari perhatian, jadi suka nih diperhatiin, makanya suka caper-caper nih kalau anak-anak terakhir. Dan juga biasanya agak manipulatif gitu, jadi bisa punya karakter manipulatif. Sedangkan kalau anak satu-satunya itu biasanya memiliki karakter yang cukup percaya diri, terus juga tegas, terus dia juga cukup dewasa gitu, tapi juga sensitif dan perfeksionis. Itu tadi penjelasan mengenai tiga tokoh dari psikoanalis, dan di part selanjutnya kita akan membahas 4 tokoh lainnya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini, dan semoga penjelasan yang diberikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.